Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Kami mendapatkan kehormatan diterima oleh Nasodalam di Sultan Hamengkubuwono X. Beliau sesepuh yang banyak nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Terinspirasi atas impian luhur dua pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama dan Bapak B.K. Oyong, dan sekaligus sebagai ikhtiar bersama untuk melunasi janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Ibu dan Bapak pendiri bangsa, kami tim Gagas RI terpanggil untuk meneguhkan berdaulat untuk kesejahteraan rakyat dengan menghadirkan pembicara yang sangat otoritatif dan istimewa. Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Jawa dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami, keluarga besar Kompas Gramedia dan seluruh hadirin menghaturkan Sunggeng Ambal Warso ke-80 Ngarso Dalem. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan dan sekaligus keberkahan hidup untuk terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat. Dalam pidato Gagas RI episode ke-7 ini, Ngarso Dalem mengajak kita semua untuk meresapi dua prinsip utama dalam kepemimpinan. Hame mayu hayuning bawono dan manunggaling kawula Gusti. Sebagai satu pedoman dan sekaligus energi positif untuk mewujudkan satu titah tentang pentingnya berdaulat untuk kesejahteraan rakyat. Dengan sepenuh hati, Ngarso Dalem menjiwai dan menunaikan amanah mulia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, tahta untuk rakyat, yang mencerminkan mata air keteladanan dalam kepemimpinan manunggaling kawula Gusti yang dijiwai dengan filosofi Hame mayu hayuning bawono. Dari Yogyakarta, Sultan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak rakyatnya untuk menjadi Indonesia. Sudah semestinya, kata Sri Sultan, keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia. Bahwa menjadi Jogja adalah menjadi Indonesia. Kepada Ngarso Dalem, kami persilahkan untuk memberikan pidato budaya Gagas RI episode ke-7 ini dengan tema berdaulat untuk kesejahteraan rakyat. Monggo Ngarso Dalem.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesempatan malam hari ini saya mencoba menyampaikan orasi budaya dalam Gagas RI yang ke-7, berdaulat untuk kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan yang syarat dengan nilai dan keberkenaan ini, melalui acara Gagas Republik Indonesia, perkenankanlah saya mengajak seluruh hadirin dan masyarakat Indonesia untuk sama-sama menelisik dan mendalami intisari moralitas yang diwariskan oleh Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dapat berdiri atas kebijaksanaan Sultan Hamengkubuwono I atau yang dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton dan Kota Yogyakarta dirancang dengan ketelitian yang mengagumkan, dihiasi simbol-simbol yang kaya akan makna. Berbagai ajaran dan filosofi hidup yang ditanamkan oleh Pangeran Mangkubumi telah menunjukkan ketahanannya terhadap ujian waktu. Nilai-nilai itu terus berperan sebagai kompas dalam navigasi tata kelola Keraton Yogyakarta dan pada akhirnya mewarnai birokrasi pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Adalah Pangeran Mangkubumi pula yang dengan penuh kearifan meletakkan fondasi budaya Mataram, menginspirasi tidak hanya area keraton, tetapi juga menyentuh jiwa seluruh rakyat Yogyakarta. Dari sekian banyak ajaran moral yang ada, kita resapi makna dua prinsip utama, Hamemayu Hayuning Bawono dan Manunggaling Kawula Gusti, sebagai media refleksi dalam menghadapi tantangan pembangunan dan demokratisasi saat ini. Prinsip-prinsip ini yang terbentuk dari kebijakan luhur dan pandangan hidup yang universal, membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa kepemimpinan yang berwibawa tidak hanya berarti memegang kekuasaan, tetapi juga memelihara keseimbangan dan harmoni manusia dengan alamnya, serta menyatukan pemimpin dan rakyat dalam satu visi, misi yang sama. Hamemayu Hayuning Bawono. Dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, terkandung kewajiban Trisatya Brata. Pertama, Rahayuning Bawono Kapurbo Waskitaning Manungso, bahwa kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa yang menunjuk pada harmoni hubungan antara manusia dengan alam, baik dalam lingkup dunia sebagai kewajiban Hamangkubumi maupun lingkup yang lebih luas dalam seluruh alam semesta sebagai kewajiban Hamengkubuwono. Kedua, Darmaning Manungso manani rahayuning negoro. Tugas hidup manusia adalah menjaga keselamatan negara sebagai kewajiban manusia selama hidup di dunia, di mana kehidupan merupakan dinamika manusia, yaitu Hamengkunagara. Ketiga, Rahayuning Manungso dumadi karono kamanungsane. Bahwa keselamatan manusia oleh manusianya sendiri. Sehingga dapat dimengerti jika filosofi Hamemayu Hayuning Bawono itu
menyandang misi akbar bagi manusia di dunia dalam 3 substansi tersebut, yakni Hamengku Nagara, Hamengku Bumi, dan Hamengku Buwana. Bahwa kewajiban Hamengku Nagara itu, karena Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, bergolong-golong dan bersuku-suku, sehingga diperlukan adanya negara dan pemerintahan yang mengaturnya, agar tidak terjadi seling surup dan saling silang antar manusia. Manusia wajib hamengku bumi, karena bumi sebagai lingkungan alam telah memberikan sumber penghidupan bagi manusia untuk bisa melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi, sehingga manusia wajib pula menjaga dan memelihara kelestariannya. Sementara itu, Hamengku Buwana merupakan kewajiban manusia yang lebih luas dalam mengakui, menjaga, dan memelihara seluruh isi alam semesta agar tetap memberikan kekuatan bagi kehidupan manusia seperti adanya bulan, matahari, dan planet yang lain. Pada hakikatnya, makna yang tersandang dalam Hamengku, Hamangku, dan Hamengkoni ini adalah tugas dan kewajiban mulia manusia untuk mengagungkan asma Allah seiring menjadikan perbuatan baik kepada sesama dan alam lingkungannya, serta bukti bahwa ia benar-benar hidup. Manunggaling Kawula Gusti, demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi memerlukan ikhtiar dari setiap warga negara dan perangkat pendukungnya untuk menjadikan demokrasi sebagai sejatinya pandangan hidup atau way of life dalam kehidupan bernegara. Manunggaling Kawula Gusti memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dan dalam hal kepemimpinan, manunggaling Kawula Gusti adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin sebagai leader dan kapan kita dipimpin sebagai followers. Ketika memimpin, harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin, mengikuti kepemimpinan sang pemimpin. Dalam konteks kejogjaan, pengertian Gusti lebih menekankan pada makna institusi kepemimpinan dan bukannya figur atau pribadi tunggal seorang sultan. Dalam pengertian itu, maka ajaran ini sesungguhnya telah mengajarkan satu sistem demokrasi modern, suatu lembaga kepemimpinan yang terbuka untuk diakses oleh kawula atau rakyat dan masyarakat luas. Demikian juga sebaliknya, Gusti atau pemimpin harus dengan sangat ringan kaki turun ke bawah, berdialog dengan kawula atau rakyatnya. Dalam konteks sejarah, praktikum dari filosofi ini dapat dibaca pada kasus-kasus didapatinya pemimpin yang mampu memenangkan hati rakyat. Pemimpin yang dengan amat ringan hadir di tengah rakyat yang tengah mengalami kesulitan dan kebingungan. Seorang pemimpin yang benar-benar sadar akan makna solus populi suprema lex exto, bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Banyak tokoh dunia dan nasional yang mempraktekkan model kepemimpinan seperti ini dan sangat berhasil membawa perubahan
bagi wilayah atau negara yang dipimpinnya. Pada masa lampau, kita bisa melihat bagaimana Gandhi mampu bermanunggaling kawula Gusti dengan konsep ahimsa dan satyagrahanya. Dunia juga membuktikan penemuan Bung Karno tentang kaum Marhen setelah dia melakukan manunggaling kawula Gusti. Bahkan Nelson Mandela mampu bermanunggaling kawula Gusti bersama rakyat untuk melawan politik apartheid. Fakta itu seakan menunjukkan dimensi manunggaling kawula Gusti sebagai ajaran yang menjadi komitmen bersama antara raja selaku leader dengan rakyat atau followers secara manunggal untuk memutuskan arah pembangunan menuju peradaban baru yang lebih sejahtera, adil, demokratis, dan berbudaya. Dari Yogyakarta, Tata untuk Rakyat, yang menjadi komitmen Sri Sultan Hamengkubuwono IX almarhum, adalah contoh nyata kepemimpinan manunggaling kawula Gusti yang dijiwai filosofi Hamemayu Hayuning Bawono dengan etos kerja, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, secara substansial memiliki sifat empati kepada kawula atau masyarakatnya. Strategi kebudayaan untuk membangun Indonesia. Bertolak dari pemikiran pembangunan adalah proses budaya dengan tujuan humanisasi atau memanusiakan manusia, maka perlu disusun strategi kebudayaan yang setepat-tepatnya. Penyusunan strategi kebudayaan perlu dibuat dengan persepsi budaya yang komprehensif, yang memiliki cakupan luas terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi kebudayaan dimaksudkan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian dan dengan serba permasalahan dan tantangannya. Oleh sebab itu, strategi kebudayaan harus berorientasi ke depan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Maka strategi kebudayaan dapat dirumuskan sebagai menciptakan tingkat dan suasana kehidupan masyarakat yang bermartabat dan mandiri. Strategi kebudayaan sesungguhnya mengandung dua aspek penting yang bagaikan dua sisi mata uang. Pertama, menunjuk pada strategi pengelolaan cara bangsa dan warga bereaksi, berpikir, dan bekerja dalam menumbuhkan proses berbangsa. Kedua, menunjuk pada strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang menjadi dasar dari cara bertindak. Berpikir dan bereaksi tersebut sebutlah misalnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, etika, respek, rasa malu, kerja keras, toleransi, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Strategi kebudayaan sesungguhnya mensyaratkan kemampuan menghidupkan filosofi suatu negara dengan sistem hukumnya tanpa lepas dari aspek historisnya. Di sisi lain mensyaratkan program kerja dan manajemen bernegara agar secara sosiologis mampu hidup dan dirasakan sehari-hari oleh masyarakat dalam berbagai bentuknya. Selanjutnya, implikasinya untuk demokrasi Indonesia.
Satu hal yang patut digarisbawahi, bahwa strategi kebudayaan bukanlah strategi yang hanya bisa tumbuh ketika negara telah mengalami pertumbuhan yang baik. Justru seluruh strategi kebudayaan yang genial ditumbuhkan ketika negara mengalami dinamika ekonomi dan sosial, serta mengalami percepatan perubahan politik seperti halnya Indonesia sekarang ini. Mengingat di balik strategi kebudayaan ini, tidak hanya terdapat cita-cita, namun juga panduan nilai berbangsa, daya pikir, dan metode pemecahan masalah. Dengan skala prioritas yang memerlukan kepekaan para pemimpinnya akan sense of crisis dan sense of urgency. Misi humanisasi atau memanusiakan manusia dan menciptakan tingkat dan suasana kehidupan masyarakat yang bermartabat dan mandiri dalam konteks demokrasi dapat tercapai apabila para pemimpin dan rakyat sudah meresapi makna Tri Satya Brata. Hal ini dapat diindikasikan dari nilai Rahayuning Bawono Kapurbo Waskitaning Manungso, bahwasanya harmoni demokrasi terjadi secara alamiah dengan tidak terkotak-kotaknya masyarakat hanya karena berbeda calon dan aspirasi, apalagi hujat-menghujat dan bermusuhan karena berada di pihak yang berbeda kubu dan partainya. Demikian pula dengan aparat pemerintah. Dalam konteks pemilihan serentak, konsep Darmaning Manungso manani rahayuning nagara hendaknya terijowantah dengan mengedepankan netralitas dan kesahajaan dalam menyikapi hak politiknya sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Mereka tetap profesional, bekerja melayani masyarakat tanpa terganggu oleh hingar-bingar pesta demokrasi. Dengan adanya sikap tak jumawa dan mengedepankan kelapangan dada, samadyo, dan among rasa, apapun hasil pemilihan nanti, pada akhirnya menunjukkan derajat budaya demokrasi Indonesia. Karena bagaimanapun pemilihan serentak, lebih dari sekedar olah politik, pemilu adalah juga olah budaya. Untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi, agar tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi budaya rakyatnya. Suasana nyaman dan aman mestinya dibangun layaknya suasana sebuah peradaban Indonesia yang berbudaya dan berkeadaban. Mewujudkan pemilihan serentak yang berbudaya adalah dengan mengendalikan konflik sosial agar terhindar dari intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, ujaran kebencian, berita bohong, politik sara, dan politik uang, ataupun pencemaran nama baik. Inilah cerminan rahayuning manungso dumadi karana kamanungsani. Diiringi landasan moral, manunggaling kawula Gusti, oleh segenap pemimpin dalam berbagai tingkatan pemerintahan maupun suri toladan yang ada di masyarakat. Itulah makna Dwitunggal, Hamemayu Ayuning Bawono dan Manunggaling Kawula Gusti. Dalam setiap episode periode masa kehidupan Yogyakarta, itulah pula yang menjadi pedoman dan diharapkan menjadi energi untuk mewujudkan
tataran berdaulat untuk kesejahteraan rakyat. Dan jika memang demikian adanya, maka insya Allah pemilihan serentak akan merekatkan kohesi sosial dan integrasi kebangsaan. Seiring ikhtiar segenap komponen bangsa dan rakyatnya membangun peradaban Indonesia yang panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawani. Indonesia yang makmur, sejahtera, berdaulat, dan harum semerbak namanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ngarso dalem atas pidato berdaulat untuk kesejahteraan rakyat yang sejuk, sangat inspiratif dan mencerahkan. Kita menaruh satu harapan kepada seluruh pemimpin bangsa ini untuk menjiwai dan sekaligus mempraktekkan falsafah kepemimpinan Hamemayu Hayuning Bawono yang menuntut Tri Satya Brata. Pertama, kesejahteraan dunia tergantung pada manusia yang memiliki ketajaman rasa. Kedua, tugas hidup manusia adalah untuk menjaga keselamatan negara. Dan ketiga, keselamatan manusia ditentukan oleh kemanusiaannya itu sendiri. Dari falsafah kepemimpinan Manunggaling Kawula Gusti, semoga seluruh pemimpin bangsa ini dapat belajar sepenuh hati untuk menjaga komitmen bersama antara pemimpin dan rakyat secara manunggal, bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat dan bahwa daulat tertinggi adalah kesejahteraan rakyat. Saya mengundang kembali ngarso dalem untuk ke panggung, mengikuti sesi tanya jawab dengan dua panelis. Monggo, ngarso dalem. Dua panelis ini akan menemani kita berbicara tentang berdaulat untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya memprioritaskan kepada yang sepuh sebagai penghormatan kepada budayawan Kang Sobari untuk memberikan respon kepada ngarso dalem. Monggo Kang Sobari. Kebudayaan itu menyimpan dinamika. Yang satu, dinamika yang berkecenderungan merusak. Yang kedua, dinamika yang berkecenderungan merawat. Ini Hamemayu Hayuning Bawono. Itu ulah manusia. Nah, yang pertama itu zaman edan. Itu energi buruk yang membawa kerusakan. Zaman edan itu terjadi pada zaman Raja Jayabaya. Itu zaman edan versi pertama. Yang kedua zaman edan di versi yang kedua zaman Ronggowarsito. Dua kekuatan itu adalah kekuatan perusak. Dan itu bukan milik masa lalu. Itu sesuatu yang memang lahir di masa lalu di dua generasi abad 11 atau berapa dan kemudian abad ke-8 menjelang abad 19. Sekarang abad 21, kecenderungan zaman edan itu bersama kita. Itu ironi kehidupan. Mengapa mesti ironi seperti ini kita rawat? Atau kita tidak sengaja merawat penyakit kebudayaan kita? Nah, kecenderungan kedua itu merawat dan Memayu Hayuning Bawono itu tadi, ini yang menimbulkan ketegangan.
Dan ketegangan itu bagus untuk tidak saya uraikan. Tapi yang saya ingin sampaikan, ini ada sesuatu yang namanya bagian dari energi sangat positif, energi governance. Yang diterjemahkan dalam bahasa Amerika pun itu akan ketemu. Kekuasaan untuk kesejahteraan. Itu menjelaskan pada kita bahwa tidak ada kekuasaan yang hanya untuk kekuasaan itu sendiri. Kalau kekuasaan hanya seperti itu lebih baik kita berbicara tentang hukum rimba. Hukum rimba. Tapi sekarang ini masih lahir. Gagasan calon pemimpin itu cita-cita itu berkuasa. Menguasai. Mendominasi banyak orang. Tapi ada yang tidak seperti itu. Saya tidak. Kekuasaan bagi saya hanyalah sarana. Saya memegang sarana kekuasaan ini untuk apa? Satu, Hamemayu Hayuning Bawono. Tapi yang kedua, untuk hal yang sifatnya sangat teknis. Hamemayu Hayuning Bawono itu ajaran etik, ajaran moral, ajaran agama. Tapi kalau untuk yang sifatnya teknis, demi kesejahteraan. Nah, kekuasaan untuk kesejahteraan itu, meskipun itu lahir, itu merupakan kesinambungan dari kisah, dari gagasan, dari cara berpikir, dari cara menggagas dunia, kekuasaan untuk rakyat. Kekuasaan untuk rakyat berlangsung sedemikian rupa. Kemudian lahir sesuatu yang baru lagi. Ya nah untuk rakyat tok ya belum begitu jelas. Lalu rakyat itu kudune apa? Ya untuk rakyat itu untuk kesejahteraan. Gagasan semacam ini memberi kita peringatan. Kekuasaan harus terkontrol. Harus terkontrol. Kekuasaan harus transparan. Kekuasaan harus mengundang datangnya sumbangsih, datangnya partisipasi, datangnya kontrol. Dan di antara tiga unsur kontrol, sumbangsih, partisipasi, itu ada satu, itu semuanya dahsyat sekali. Itu dahsyat, itu bahasa Amerika, bahasa dunia. Tapi ada satu lagi yang mesti lebih hadir, lebih dipentingkan untuk dihadirkan. Semuanya itu bisa nonsens kalau ketiga-tiganya itu tidak memiliki apa yang namanya public accountability. Ya public accountability menjadi kunci. Kalau hanya ngomong yang tiga-tiga itu, yalah itu sudah agak demokratis lah, itu sudah agak berbau-bau kekinian, dan yang kekinian itu juga gambaran dari aspirasi masa depan. Jadi kebudayaan memiliki ketegangan semacam itu, dan apa yang terjadi di masa lalu itu bukan milik masa lalu, ini milik kita hari ini sekaligus milik masa depan. Kita ingin mengapitalisasi warisan, ya kalau kita bilang warisan luhur. Kalau yang lain umpamanya tidak luhur-luhur benar, tapi warisan untuk transparan. Karena kalau kita terlampau luhur itu kadang-kadang kita menyimpang dan tidak terkontrol. Nah, unsur-unsur seperti ini saya kira menjadi bagian dari kekuasaan untuk kesejahteraan. Kekuasaan untuk welfare. Tidak usah welfare state, pokoknya welfare. Beda seniman ngomong tiap saat itu ya ada urusannya. Tapi saya kira seniman lebih mendalam dari dunia kampus. Karena seniman itu bagian dari built-in control mechanism dalam hidup itu. Dan ngomong, dipanggil, tidak dipanggil ngomong, ada persoalan penting, tidak penting dia ngomong. Kampus itu nunggu, ini kok nek wis geger-gegeran baru ngomong. Tapi itu pun masih ada gunanya. Masih besar gunanya, karena itu medeni penguasa, ndredeg tenan. Saya kira beginilah cara saya memberikan hormat kepada Ngersoh Dalem tentang kekuasaan untuk kedaulatan rakyat. Mungkin
saya bisa ngomong tambah, tapi ngomong sedikit lebih baik supaya agak kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ngarso Dalem untuk berikan respon. Terima kasih Bapak. Ya, apa yang tadi disampaikan Bapak, saya kira itu menambah pemahaman bagi mereka yang hadir di sini Bapak. Ya, semoga membawa manfaat apa yang tadi juga saya sampaikan bagi publik, gitu aja. Itu aja. Terima kasih Ngarso Dalem. Saya ingin mengundang satu penanya dari peserta. Silakan. Baik, selamat malam semuanya. Saya ingin bertanya sesuai dengan tema hari ini, yaitu kedaulatan untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana peran kearifan lokal dan budaya dalam mewujudkan kedaulatan untuk kesejahteraan rakyat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk melakukan kedaulatan di tangan rakyat itu, yang penting itu kemauan itu mencintai rakyatnya tidak. Itu dulu aja, ya kan? Kalau dia merasa kuasa, tapi tidak mencintai rakyatnya, bagaimana masyarakat akan bisa hidup merasa aman dan nyaman? Lepas dari konteks dia berada atau tidak. Sehingga bagaimana kita punya kewajiban menjaga rasa nyaman supaya orang mencari sesuap nasi, mencari pekerjaan itu tidak punya rasa takut untuk keluar rumah karena ada keadaan yang tidak aman pada waktu dia keluar rumah, atau sebaliknya dia merasa keluar rumah tidak aman karena takut nanti ada pencuri masuk, kan gitu. Pemahaman seperti itu harus bisa kita jamin bahwa masyarakat itu keluar rumah, di dalam rumah pun akan merasa aman dan nyaman. Itu saja tanpa bantuan yang lain. Itu masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kemampuan dia gitu. Untuk mendapatkan sesuap nasi. Kan gitu. Ini yang penting karena sebagai suatu bentuk komitmen pemimpin bagaimana harus memberi. Tapi dalam memberi tangannya ya jangan begini. Kan gitu. Mau memberi kok tangannya juga ikut begini. Enggak boleh. Memberi ya ikhlas. Ya kan? Tapi kalau memberi itu ikhlas, enggak perlu juga ada wartawan maupun TV supaya dipotret. Itu loh. Karena itu nanti masuk TV, lo wong ikhlas membantu bencana kok mesti harus bawa wartawan sendiri. Gitu. Lebih banyak daripada rombongannya, lu terus piye? Ikhlas atau mau cari popularitas kan beda. Kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini bagi saya melakukan hal yang tabu gitu. Jangan dilakukanlah hal seperti ini, kan gitu. Oke? Matur suwun Ngarso Dalem. Saya ingin berikan kesempatan pada satu penanya lagi. Silakan. Sugeng Dalu Ngarso Dalem, Sugeng Rawuh di Kompas Gramedia. Izin saya bercerita dari pengalaman. Saya 32 tahun merantau Sultan. Asal dari tepian Danau Toba, tapi hidup di perkebunan teh, jadi dari SD saya hidup dengan teman-teman orang Jawa. Dari pergaulan saya dengan teman-teman orang Jawa, lalu saya SMP juga berteman dengan orang Jawa, SMA kos dengan orang Jawa, lalu 92 merantau, 93 lama di Ambarawa, dan saya menemukan adat istiadat yang sungguh luar biasa. Baru sekitar 50 meter orang sudah bertanya, tindak pundi mas? Ramah sekali orang Jawa. Inilah yang saya pelajari dari teman-teman orang Jawa, dengan saya bisa berbahasa Jawa, lembut. Saya coba. Tapi mohon maaf sekali lagi, akhir-akhir ini kok orang Jawa, budaya Jawa, fatsun Jawa, tata krama Jawa, unggah-ungguh Jawa, itu kok saya
apakah ini orang Jawa ya? Pertanyaan saya ngarsa dalam, apakah masih perlu tata krama, fatsun, unggah-ungguh di tengah masyarakat kita? Mengingat anak-anak sekarang sudah maju, masuk ke masa-masa teknologi yang canggih. Kecerdasan buatan, robot segala macam. Apakah masih perlu? Yang kedua, bagaimana sih caranya best practice memberi pendidikan sopan santun, etika ke anak-anak? Matur suwun. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak bisa bahasa Jawa karena bergaul dengan orang Jawa. Tapi jangan jadi orang Jawa. Tetap jadi orang Batak. Karena orang Batak juga dilindungi oleh konstitusi. Gitu loh Bapak. Saya selalu mengatakan itu pada mahasiswa-mahasiswa dari luar Jogja yang sekolah di Jogja. Ya. Karena sering kalau ketemu saya, wah saya tidak bisa bahasa Jawa dengan baik. Ya enggak apa-apa, bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Jam gitu. Tapi jangan jadi orang Jawa, kan gitu. Nah, memang mungkin anak-anak sekarang itu zaman sudah berubah. Ya. Dalam arti zaman sudah berubah itu mungkin orang tuanya sendiri itu memberikan kebebasan pada anaknya. Itu lebih besar. Sedangkan pergaulan sekarang di luar rumah itu sangat berbeda dengan Bapak pada waktu masih muda maupun saya pada waktu masih muda kan gitu. Sudah sangat berbeda gitu. Makanya sering saya menyampaikan kalau kita berdialog gitu loh. Mbok coba Bapak itu kalau tidak senang pada anaknya muter kaset atau apa gitu. Lagu-lagu jerang-jerang, oh jerang-jerang, oh hanya mengekakkan telinga aja kok didengarkan, kan gitu. Karena mungkin bapaknya seneng dangdut, kan gitu. Tapi coba orang tua itu mau tinggal di kamar dia. 1/4 jam, 20 menit saja. Nanti kan akhirnya biarpun jerang-jerang, akhirnya kok nyatanya lama-lama kok didengarkan enak juga. Berarti terjadi apresiasi ya karena mendengarkan kan gitu. Kan mestinya harus begitu supaya si anak tidak merasa panas duduk di rumah. Ya kalau anak merasa panas duduk di rumah ya akan keluar terus gitu. Ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu sekarang yang terjadi di lingkungan gitu. Apalagi bagi masyarakat Jogja. Masyarakat Jogja itu kalau ada tamu datang yang belum dikenal, ya itu paling-paling bertanyanya, Bapak namanya siapa? Oh saya namanya X gitu. Dari mana? Oh dari sana. Udah, dia tidak akan pernah bertanya pekerjaannya apa, maunya apa. Enggak. Karena itu dia nganggap tidak sopan. Tapi begitu ngobrol, ya kan, sampai siang mau pulang, oh jangan pulang dulu, makan dulu, sudah saya sediakan seadanya, kan gitu. Nanti setelah makan ngobrol lagi gitu. Ngobrol lagi sampai malam, wah ini sudah kemalaman. Ada kamar enggak? Ya sudah di sini ada kamar 1 kosong kok. 01 silakan 1 kamar gitu. Udah tidur di situ gitu. Begitu tidur, tahu-tahu Densus 88 datang kan gitu. Jadi masyarakat Jawa di Jogja itu pasti kena. Tapi saya kan tidak mungkin akan mengubah perilaku itu. Ya, apa yang saya lakukan? Ya saya bangun jaga warga. Di mana setiap kelurahan ada jaga warga untuk ngecek orang luar kampung masuk situ enggak. Kalau meninggalkan rumah, rumahnya dikunci tidak. Ya,
kompornya sudah dimatikan belum. Nanti kemungkinan masalah ganja atau mungkin narkoba atau mungkin kejahatan yang lain dan sebagainya. Jaga warga ini itu yang memberikan pemahaman kepada anak-anaknya gitu. Bagaimana harus bersikap, berperilaku, yang kemungkinan terlalu bebas bagi orang tuanya sendiri kan gitu. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Ya kalau bicaranya di YouTube jelek ya memang bisanya hanya seperti itu gitu. Tapi kita orang tua mengatakan seenaknya sendiri kok. Tulisan kok seperti itu di YouTube, ya bagi kita, tapi bagi anak-anak biasa gitu. Karena anak sekarang itu diberi minta mengucapkan terima kasih biarpun sama orang tuanya belum tentu bisa loh. Mungkin kita tidak menyadari gitu. Apalagi si anak merasa salah, akan minta maaf, tidak akan pernah bisa. Sulit. Ya saya mohon bapak-bapak semuanya bisa memperhatikan anak cucu kita kalau dikasih terima kasih. Sedangkan terima kasih dan minta maaf itu sebetulnya biasa saja. Dalam kehidupan kita bertetangga mengucap itu biasa saja gitu. Tapi sepertinya oleh anak-anak muda kata maaf dan terima kasih itu sangat mahal gitu. Matur suwun ngarsa dalem. Saya kira pesan terpenting adalah pesan beliau sebagai orang yang berasal dari Batak, jangan menjadi Jawa, menyiratkan satu pesan yang luhur bahwa menjadi Jogja adalah untuk Indonesia, menjadi Batak adalah untuk Indonesia, menjadi Jawa adalah untuk Indonesia, dan itu semua adalah mosaik indah keindonesiaan, kebinekaan. Saya persilahkan kepada Dr. Ari Sucipto untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Mas Sukidi. Saudara yang saya hormati, Kang Sobari dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Setiap kita melihat politik yang berlangsung itu kita dipaksa untuk refleksi. Dan apa yang disampaikan atau tadi dipidatokan oleh pidato budaya yang disampaikan oleh Ngarso Dalem itu mengingatkan pada kita bahwa cara membaca realitas hari ini tentu juga harus penting untuk menelisik masa lalu karena Republik ini ada karena masa lalu dan kualitas hari ini juga akan menentukan masa depan Indonesia. Dua tema penting mengenai kedaulatan untuk kesejahteraan. Tema ini mengingatkan juga buat kita bahwa apakah hari ini sudah berdaulat. Dan kalaupun sudah berdaulat, apakah sudah menciptakan kesejahteraan. Kita tidak bisa pungkiri juga bahwa Republik ini berdiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Juga pesan penting bahwa Republik ini bukan hanya untuk sekelompok orang, segelintir orang. Tapi ini dinikmati dan dirayakan dan untuk kemanfaatannya buat masyarakat Indonesia bukan hanya hari ini, tapi juga generasi-generasi yang akan datang. Konsep Hamemayu Hayuning Bawono yang tadi disampaikan mengingatkan kepada kita bahwa tanggung jawab kita ini bukan semata-mata menjawab kebutuhan hari ini. Bagaimana interaksi kita kepada dunia global, nasional dan lokal itu terus-menerus harus menginspirasi buat kita membaca keindonesiaan. Hamemayu Hayuning Bawono menciptakan kedamaian dunia, menciptakan ketentraman. Nah, kita tahu persis krisis global yang terjadi, perang di mana-mana, dan itu mengingatkan kepada juga krisis ini akan dampaknya kepada Indonesia. Nah, cara membaca atas realitas global yang sekarang ini menjadi tanggung jawab kita untuk membuat bangsa ini punya kedaulatan agar bisa berpijak. Nah, kalau kita refleksikan dalam realitas keseharian kita, memang kita mengalami benturan yang luar biasa. Bahwa krisis global dengan dampaknya di Indonesia, tiba-tiba ketika kita terjadi krisis, yaitu perang yang terjadi di berbagai tempat, dampaknya juga Indonesia.
betapa kita itu sangat bergantung dan karena itu relevansi kita bicara soal kedaulatan itu sangat besar. Nah, kalau kita tidak mampu mewujudkan kedaulatan, bisa dibayangkan kontribusi kita untuk menciptakan ketentraman, keadilan global itu sangat minim. Nah, atas dasar itu sebetulnya bangsa ini harus terus-menerus belajar banyak atas apa yang pernah terjadi masa lalu, hari ini dan tantangan ke depan. Saya kira kalau mewujudkan kedaulatan yang paling penting buat kita adalah negara harus hadir, yang tadi juga disampaikan oleh Ngarso Dalem. Kehadiran negara ini diwujudkan dalam bentuk apa? Kebijakan-kebijakan yang bermanfaat buat masyarakat. Ini bukan saja soal norma-norma yang memang ditetapkan dalam regulasi atau konstitusi, tetapi tanggung jawab kita sebagai manusia pada alam kepada sesama, itu yang sebetulnya beririsan apa yang disampaikan dengan HAM Mayuhaning Bawono. Dan tadi bercerita mengenai manunggaling kaula Gusti. Bagaimana seorang pemimpin itu, tentu kehadiran seorang pemimpin terdefinisi karena rakyatnya. Karena itu pemimpin yang baik, legitimasinya bukan semata-mata dia dipilih sekedar prosedur, tapi tanggung jawab atas keterpilihan ini yang bisa menjalankan, yang bisa mewujudkan, membuktikan amanah itu kepada masyarakatnya. Sehingga apa kita yang bisa refleksikan dari itu semua bahwa negara yang berdaulat harus ditandai pemimpin yang betul-betul memiliki tanggung jawab pada rakyatnya. Karena itu kalau kita refleksikan sejarah kepemimpinan di Indonesia itu punya misi besar soal itu. Saya berharap ini teman-teman generasi muda tahu era di mana sejarah perubahan yang terjadi, sejarah kemerdekaan, kemudian era Orde Baru, kemudian era reformasi, dan era hingga hari ini. Sejarah naik turun dan dinamika itu harus menjadi pelajaran buat kita berharga. Jadi pelajaran berharga buat kita. Gak mungkin anak-anak muda hari ini yang bisa menikmati kebebasan itu ada tanpa perjuangan masa lalu. Gak mungkin juga apa yang kita kerjakan ini akan makin baik ke depan jika hari ini kita mengelola secara keliru. Itu pentingnya kita itu harus ada dialog lintas generasi. Generasi hari ini menikmati kebebasan adalah anugerah yang besar. Bagaimana anak-anak muda itu menerjemahkan soal kedaulatan dari sejarah masa lalu yang pernah diperjuangkan oleh para the founding fathers dan generasi-generasi pengikutnya. Era reformasi juga begitu. Dan apa yang diperjuangkan waktu itu menjadi modalitas sehingga hari ini kita bisa menikmati keleluasan itu. Tetapi perlu yang dicatat adalah tantangan hari ini tentu berbeda dengan masa lalu. Nah, termasuk kekeliruan kita mengelola hari ini akan berdampak pada masa yang akan datang. Poin saya dari refleksi itu adalah belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Ngarso Dalem, bahwa kita punya tanggung jawab secara moral untuk menjaga agar republik ini, bangsa ini mewujudkan kesejahteraan. Kata kuncinya adalah kedaulatan yang bermakna. Kedaulatan yang bermakna bukan sekedar diceritakan dalam narasi-narasi yang sifatnya formal, tapi dia harus diuji, membuktikan bahwa pemimpin itu mencintai rakyatnya. Pemimpin yang baik bukan menjadikan rakyat itu sebagai bemper. Pemimpin yang baik adalah mengambil resiko atas krisis, dia harus tampil untuk menjawab kebutuhan itu. Kedaulatan ini memang harus ditopang oleh partisipasi rakyat. Tapi kalau pemimpin tidak merasa dirinya butuh rakyat, misalnya contoh yang konkret, kalau pemimpin hanya butuh pada saat pemilu, dia akan mengalami krisis legitimasi. Kebenaran secara prosedural itu tidak menjamin legitimasi secara moral. Nah, itu harus ditunjukkan secara nyata melalui praktek-praktek kerja yang nyata. Atas dasar itu ini pemikiran yang tadi disampaikan buat kita adalah harus refleksi. Pertama saya menginginkan dialog lintas generasi. Generasi kearifan lokal maupun nasional yang selama ini dimiliki dalam sejarah perjalanan Indonesia.
Itu harus menjadi modalitas buat anak-anak muda sekarang untuk pelajari. Dan sebaliknya, generasi hari ini menjadi penentu. Dia punya ruang yang cukup leluasa menentukan masa depannya. Tetapi kekeliruan menentukan masa depan itu sangat dipengaruhi juga oleh cara kita melihat hari ini. Saya kira kalau dialog lintas generasi ini bisa dikerjakan dengan baik, kita bisa belajar atas sejarah, hari ini bisa menafsir tentang tantangan hari ini, maka masa depan kita akan punya optimis. Saya punya optimisme itu. Dan tadi disinggung oleh Kang Sobari, kampus itu punya tanggung jawab besar. Dia telah disubsidi oleh rakyat, baik negeri maupun swasta. Nah karena itu dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan itu buat rakyat. Dia punya hasil riset. Riset itu harus dikembalikan pada rakyat. Jangan sampai rakyat diteliti, dieksploitasi, tapi tidak dikembalikan kepada mereka. Saya punya harapan itu dan setiap generasi itu selalu melahirkan sejarah. Dan setiap sejarah itu selalu melahirkan generasi dan setiap generasi selalu mencetak sejarah. Saya berharap kampus-kampus itu terus berpikir kritis dan dia mendefinisikan zaman ini karena dari situ akan lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru. Dan tanggung jawab moral ini akan bisa mampu membuat masyarakat semakin punya optimisme. Kampus tidak perlu mengeluh, tapi justru kampus harus berani tampil, bersikap kritis, berani menunjukkan kebenaran itu. Karena ini demi republik ini, demi masyarakat ini. Dan saya kira kalau tadi Narso Dalam juga menyinggung soal pemilu sebagai arena besar untuk pembuktian tentang wujud kerakyatan, wujud pemimpin yang mengabdi, maka jangan sia-siakan pemilu. Dan karena itu pula pemilu terlalu sayang kalau hanya sekedar ritual yang sifatnya hingar-bingar semata. Dia harus punya makna, melahirkan gagasan-gagasan dan pertaruhan integritas. Karena itu pula saya berharap bahwa pesan moral dari pidato yang disampaikan oleh Narso Dalam adalah bahwa bangsa ini masa depannya ditentukan oleh rakyatnya. Terima kasih Mas Hari, saya kira pesan penutupnya terpenting. Semangat optimisme untuk membangun negeri. Silahkan Narso Dalam untuk memberikan respon jawaban. Terima kasih ya Pak Ari ya. Bagi saya mungkin filosofis ini memang kemarin yang kita daftarkan ke UNESCO ya. Tapi tidak mudah bagi masyarakat itu menerjemahkan pemahaman dalam konteks filosofi itu. Gitu. Tapi kalau saya menjawab dalam konteks kekinian, itu lebih sederhana tapi mungkin itu lebih mudah difahami. Ya, yang kebetulan saya bukan bagian dari partai politik kan gitu. Tapi saya 22 tahun menjadi gubernur. Ya, saya paham apa yang sebetulnya terjadi. Bagaimana seorang pemimpin itu ya bisa tidak hanya mengibarkan bendera partainya sendiri, tapi juga bisa mengibarkan bendera partai yang lain. Dalam arti sekecil-kecil apapun partai itu, tapi karena ikut pemilu, dia mendapatkan suara, biarpun kecil. Tapi juga perlu didengar oleh seorang pemimpin. Bukan bicara mayoritas minoritas. Karena sekecil apapun bendera itu dipilih, dia tetap punya kewajiban menyalurkan aspirasinya. Gitu. Untuk kepentingan warga masyarakatnya yang hakikatnya adalah bangsa sendiri. Kan gitu. Yang kedua, ya artinya apa dari kondisi itu? Ya, pemahaman saya, pemimpin itu bagaimana yang punya kuasa itu merasa tidak berkuasa. Karena kekuasaan itu sepenuhnya diabdikan
kan untuk rakyatnya. Kira-kira kan begitu. Nah kalau seperti itu ya jangan minta bagian dari pengabdiannya. Mestinya membantu, nih jangan begini. Nah kalau begini ya sama saja. Kita tidak berubah dari konteks yang ada. Kan gitu. Nah sekarang kondisi itu harus bisa kita lakukan, ya kan? Bagaimana para pejabat ya sifat-sifat serakahnya itu dihilangkan. Kalau enggak ya enggak pernah bisa gitu. Untuk mengabdi, karena setiap mengabdi ya memerlukan balas jasa gitu. Bukan keikhlasan. Ya. Makanya kami di DIY itu saya canangkan dari awal pada waktu reformasi dulu. Rata-rata ASN Orde Baru kan gitu. Ya kita lakukan reinventing government selama 8 bulan. Mengubah pola pikir menjadi jadi otonomi daerah bukan sentralistik lagi gitu. Sehingga yang saya canangkan adalah seorang ASN tidak sekedar pekerja kantor, tapi pekerja peradaban kan gitu. Jadi dia sendiri juga harus punya rasa malu untuk macam-macam gitu. Nah ini yang bagi saya yang sangat mengganggu itu hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita asal mau melakukan dialog yang terus-menerus, saya kira nyatanya juga nilai yang kami terima dari hasil reward juga nomor 1 terus kan gitu. Ya kan? Ya sekarang ditiru departemen sama kabupaten provinsi nggak ada masalah. Yang penting sikap itu harus hilang gitu. Yang kedua, ya bagaimana ASN itu juga bisa memahami hidup kehidupan dan penghidupan itu jadi sesuatu yang sangat penting untuk diaplikasikan. Ya. Dulu saya tidak begitu memahami bahwa untuk melakukan seperti itu sebetulnya bagi tenaga-tenaga kampus itu yang sifatnya makro sudah bisa menyelesaikan. Tapi fakta dengan kami melakukan reformasi melakukan reformasi birokrasi di tingkat kelurahan, karena provinsi, kabupaten, kota sudah relatif sudah A semua, ya kan? Reformasi ke kelurahan, gitu. Kami tidak memerlukan para ahli makro, tapi mikro. Ekonomi mikro kami cari di Yogyakarta hanya ada 2 orang. Ya, kami mencari seorang antropolog hukum. Bagaimana makin ke bawah itu enggak boleh ada keputusan gubernur yang dasarnya itu bisa diartikan lain. Nanti macam-macam yang terjadi di bawah. Harus fix. Ini yang makro nggak bisa, harus mikro. Ya kan? Tapi aspek hukum bukan masalah pidana perdata, tapi bagaimana kebijakan ini bisa tetap mengidentifikasi potensi lokalnya. Siapa tahu masyarakat itu punya kesepakatan sendiri di level bawah untuk menyelesaikan masalah. Itu harus kita hargai, bukan justru keputusan gubernur itu menghancurkan itu. Nah, untuk ini kami memerlukan seorang antropolog hukum. Kan gitu. Yang tadinya kami tidak pernah tahu, tapi begitu kami ke desa, wah stuck ini. Saya harus cari antropolog hukum.
kami sudah dapat 1 orang saja. Gitu. Tapi begitu kami antropologi hukum, saya ke bawah, kenapa kamu nanam bayam sama kangkung di galengan sawah aja? Karena itu enggak punya nilai added value-nya. Tanam lombok yang harganya sekarang 80.000. Kan gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa nanam lombok itu para petani masih berorientasi agraris. Ya terserah petaninya, mau nanamnya kapan. Sekarang nggak bisa, kamu nggak bisa nanam begitu. Karena lombok itu sudah bagian dari bahan baku industri. Gitu loh Bapak. Karena pabrik-pabrik sambal juga banyak, ada ABC dan sebagainya itu. Berarti di sini diperlukan masyarakat petani, kita ajari, kita bina bagaimana mentransformasi diri. Dari kebiasaan seenaknya nanam, sekarang harus hari ini, dia hari besok, 2 hari yang akan datang, nanti pada waktu motong panen juga harus ditentukan. Seperti nanam tebu untuk industri gula, kan gitu. Kalau enggak, ya pabriknya tutup, karena bahan bakunya tidak pernah terpenuhi. Berarti apa? Kasava, lombok, dan sebagainya, itu harus terjadi transformasi budaya di level petani. Tapi ajaran mentransformasi itu bukan di fakultas ekonomi, bukan di fakultas sospol, bukan di fakultas hukum. Tapi pelajaran itu ada di filsafat yang tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan. Kan gitu. Sekarang harus kita libatkan untuk mengubah periode itu. Kita sudah mau memasuki dunia industri, tapi kita tidak siap. Petaninya pun masih terserah petani, mau nanamnya besok, lusa, ya terserah dia. Nah, berarti apa? Kita harus mentransformasi pemahaman-pemahaman maupun ajaran-ajaran luhur luhur kita. Karena tantangan sudah berubah. Tradisi ini dari proses adaptasi agraris, bukan memasuki dunia industri. Jadi harmoni, kalimat harmoni pun harus kita tafsir kembali. Kalau agraris, harmoni itu adalah siapa yang berbeda pendapat. Itu enggak boleh. Karena kesepakatan yang besar harus dianggap mengganggu dinamika di desa itu enggak boleh. Kalau sekarang harmoni dimungkinkan orang untuk berkompetisi. Siapa yang paling pintar atau paling baik yang lolos pertama kali. Untuk yang penting sportivitas dijaga sehingga pengertian harmoni kan harus ditafsirkan kembali. Tidak bisa pengertian harmoni itu seperti yang ditafsir pada waktu masa lalu. Kita bicara HAM aja susah kok Bapak. Ya kan? Bagi masyarakat Melayu no problem. Bagi masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan, masyarakat Indonesia Timur, ya kan? Yang biasa hidup berkelompok, tidak individual. Itu HAM yang ada pada kita abdikan untuk kepentingan orang banyak. Makanya kita tidak akan nginjek kakinya orang lain. Karena kita tahu kalau kita diinjek juga merasa sakit. Lah bagaimana kalau seperti itu mau jadikan hukum tertulis masalah HAM? Ya nggak bisa. Gitu. Nah hal seperti ini kan tetap bisa menjadi
kebiasaan atau keyakinan yang itu memang dalam berkelompok seperti itu. Jadi kita lebih mendulukan apa yang kita rasakan daripada apa yang kita pikirkan. Kita kan begitu, Pak. Bukan apa yang kita pikirkan, nah itu kalau orang barat gitu. Jadi kalau sumber alam pun kalau bisa ya dihabisin kan gitu. Tidak ngomong nanti untuk cucunya bagaimana kan beda dengan kita. Nah, nanti teknologi bagaimana? Aplikasinya misalnya ya nyatanya kita punya HP ketinggalan di rumah, sepertinya kita tidak bisa kerja seharian. Kan gitu. Nah sekarang bagaimana tahun 45 nanti akan menciptakan manusia Indonesia? Ya pilihannya hanya dua, jadi robot atau lebih berkemanusiaan. Pilihannya hanya itu. Tapi kalau kita tidak perlu keluar rumah, karena mau ketemu siapapun dari rumah bisa. Mungkin main golf atau mungkin ke rumah sakit, mungkin perlu keluar, tapi yang lain ada di dalam. Itu manusianya lebih manusiawi atau jadi robot. Ya kan hakikatnya kan teknologi itu kan netral. Tergantung nyawa yang dimasukkan itu kepemihakan apa kan gitu. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita terkejut. Kita orang timur tapi ternyata tata susilanya kita habis. Karena kita bukan dididik oleh orang tua, karena anak cucu kita dididik sama perusahaan international corporation, kan gitu. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih. Matur suwun ngarsa dalem, saya senang sekali dengan jawaban yang diberikan oleh ngarsa dalem. Ada satu kata kunci yang saya petik, yaitu adalah keserakahan. Itu mengingatkan saya pada Paus Fransiskus bahwa keserakahan itu adalah sumber dari segala kejahatan. Karena itu kekuasaan jangan sampai mengantarkan kita pada keserakahan. Kekuasaan telah diberikan satu keteladanan dari ngarsa dalem untuk selalu apa yang oleh almarhum Jakob Utama sebut sebagai membersamai kaum papa. Selalu memberikan keberpihakan pada kaum lemah, kaum pinggiran, wong cilik, dan saya kira itu satu falsafah kepemimpinan yang telah diuraikan dengan cukup baik oleh ngarsa dalem sebagai falsafah manunggaling kawula Gusti. Dan dengan ini kita di penghujung acara, saya mohon pada ngarsa dalem untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Malam ini tidak sekedar saya menyampaikan orasi, tapi juga tempat saya belajar. Bagaimana ada dialog dan sebagainya, bagi saya itu semua untuk menambah pengetahuan maupun pemahaman saya dalam konteks komunikasi siapapun juga ya yang menyampaikan permintaan atau pertanyaan, kami mencoba untuk bisa menjawab. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, tapi bagi saya ini komunikasi timbal balik yang itu diperlukan di dalam kehidupan kita bersama ini. Matur suwun sangat ngarsa dalem, Pak Lili dan keluarga besar Kompas, hadirin sekalian, Mas Ari, Kang Sobari, kita di penghujung acara dan alhamdulillah program Gagas RI episode ke-7 ini memberikan satu inspirasi yang cukup baik untuk kita bernegara. Dari ngarsa dalem kita belajar tentang sikap yang rendah hati, sikap yang compassion, welas asih, kekuasaan yang didedikasikan untuk rakyat, dan semoga kita semua selalu mengambil mata air keteladanan dari ngarsa dalem
untuk menjaga dan memajukan Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Sebagai host dan moderator, kami mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi ngarso dalem. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk selalu berkhidmat pada Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.